Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rupaida, kelas Manajemen 2H, NIM 20200510-370. Di sini saya akan membahas tentang isu perilaku pembuangan sampah sembarangan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, sebelumnya, apa itu masalah sosial? Masalah sosial merupakan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga masyarakat, atau suatu kondisi yang tidak diinginkan dan menjadi perhatian khusus. Contoh salah satunya yaitu membuang sampah sembarangan, di mana fenomena sampah akan selalu ada selama masih ada kehidupan di muka bumi ini. Akan tetapi, sampah bisa menjadi petaka dan juga bisa menjadi berkah. Latar belakang, pencemaran lingkungan merupakan masalah bagi masyarakat karena sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, di mana lingkungan menjadi kotor dan sampah yang membusuk akan menjadi bibit penyakit bagi kita semua. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Adapun sanksi membuang sampah sembarangan sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 130 yang berbunyi setiap orang yang sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah atau bangkai binatang ke sungai, kali, kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, di taman, atau tempat umum dikenakan uang paksa paling banyak sebesar Rp500.000. Adapun penyebab orang membuang sampah sembarangan. Yang pertama, itu dikarenakan volume sampah sangat besar dan tidak diimbangi oleh daya tampung TPA sehingga melebihi kapasitasnya. Yang kedua, teknologi pengolahan sampah tidak optimal sehingga lambat membusuk. Yang ketiga, jarak TPA dan pusat sampah relatif jauh sehingga untuk mengangkut sampah kurang efektif. Yang keempat, tidak semua lingkungan memiliki lokasi penampungan sampah. Masyarakat sering membuat sampah di sembarangan tempat sebagai suatu jalan pintas. Yang kelima, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Begini dampak dari membuang sampah sembarangan. Dampak terhadap sosial ekonomi pengolahan sampah yang kurang baik. Yang pertama, dapat membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat dan lingkungan terlihat kotor dan tidak terawat. Yang kedua, bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana. Yang ketiga, mudah untuk menimbulkan penyakit, misalnya seperti penyakit hepatitis A, demam berdarah, cacingan, bakteri, virus, dan hal lainnya. Nah, solusi pengolahan TIK yang baik untuk mengurangi perihal negatif isu pembuangan sampah sembarangan. Ada 3 teknologi diantaranya yaitu yang pertama, teknologi sederhana. Ada insinerator atau pembakaran. Insinerator teknologi pengolahan sampah dengan cara dibakar dengan suhu tinggi minimal 1000 derajat Celcius. Hasil pembakarannya ini menciptakan residu atau produk sisa berupa debu beracun. Kapasitas insinerator pembakaran ini menampung sekitar 250 kilo. Kedua ada recycling, daur ulang. Daur ulang adalah proses menjadikan bahan bekas menjadi bahan baru atau upaya untuk mengelola dan menggunakan bahan bekas diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan memiliki nilai jual. Contohnya seperti barang-barang bekas botol plastik,
kaleng makanan, bungkus kopi, kertas, dan kardus. Sebagai contoh di sini ada dari bungkus kopi bisa dijadikan tas, dompet, dan juga ada dari botol plastik bisa dijadikan vas bunga, membuat kerajinan tangan lainnya. Yang ketiga ada composting, pengomposan. Pengomposan proses yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah material organik seperti kotoran ternak, sampah, daun, sayuran menjadi kompos, atau juga dapat diartikan sebagai proses penguraian senyawa yang terkandung dalam sisa bahan organik dengan perlakuan khusus. Kebanyakan dari petani memilih pupuk kimia daripada menggunakan pupuk kompos. Padahal pupuk kimia bekerja secara instan berbeda dengan pupuk kompos yang lebih lambat dalam mengurai unsur hara yang ada di dalam tanah. Pupuk kimia memerlukan waktu 24 jam, sedangkan pupuk kompos paling cepat itu sekitar 15 hari. Teknologi yang kedua itu ada teknologi modern, teknologi hipotermal, yaitu mengubah sampah menjadi bahan bakar, batu bara, pupuk, dan makanan ternak. Adapun cara kerjanya, bahan mentah atau sampah dimasukkan ke dalam mesin reaktor. Kemudian dilakukan proses penyuntikan uap jenuh dengan suhu 200 derajat Celcius. Kemudian proses pengadukan selama kurang lebih 2 jam. Lalu pelepasan uap. Maka dihasilkan produk yang homogen atau sejenis supaya mempermudah sampah itu menjadi kering. Yang ketiga ada ekosistem. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menyetorkan sampah anorganik ke tempat yang telah disediakan, yakni waste station dan rebox, sehingga sampah anorganik dapat didaur ulang kembali dan meminimalisir penumpukan sampah di TPA. Cakupan daerah yang sudah tersedia aplikasi ini adalah Jakarta, Tangerang Selatan, Blitar, Cirebon, Bogor, dan Semarang. Nah, ekosistem ini adalah perusahaan startup pengelolaan sampah yang berdiri sejak tahun 2018. Ekosistem berkolaborasi dengan MRT Jakarta untuk memperbaharui ekosistem pengolahan sampah yang berkelanjutan yang ada di masyarakat melalui solusi berbasis teknologi dan ramah lingkungan dalam meningkatkan produktivitas nilai rantai limbah dan mewujudkan ekosistem yang berkelanjutan di masyarakat. Nah, jika teman-teman memiliki sampah yang menumpuk di rumah, baik sampah plastik maupun anorganik, dapat menyetorkan sampah-sampah tersebut melalui waste station ekosistem terdekat, yaitu sekitar daerah Cirebon. Nantinya sampah yang diterima akan dipilah dan didistribusikan ke mitra pengolahan sampah untuk diolah menjadi pakan ternak, pupuk, dan biogas. Sampah anorganik akan menjadi material daur ulang, sedangkan sampah residu akan menjadi biopestisida. Nah, sampah yang sudah dijual nantinya akan mendapatkan poin dalam bentuk uang digital yang terdapat pada aplikasi ekosistem tersebut. Selain itu, ekosistem menyediakan repick up, yaitu jasa pengangkutan sampah dari tempat supaya memudahkan masyarakat untuk menjual sampah tersebut. Inilah salah satu bentuk solusi dari teknologi zaman sekarang yang semakin canggih. Sekarang nggak perlu susah, nggak perlu ribet lagi untuk memanfaatkan barang bekas dan menjadi bahan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Lebih baik dijual untuk pembuangan sampah elektronik dan bisa mendapatkan nilai jual atau uang. Dan aplikasi ekosistem ini sudah
sudah bisa diakses di Google Play Store. Apabila teman-teman penasaran atau mau mencoba, silahkan buka di Google Play Store, lalu cari aplikasi Rekosistem. Nah, di situ nanti akan muncul sebuah aplikasi pengolahan sampah. Maka dari itu, pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan supaya tetap asri, bersih, dan tidak tercemar dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang baik. Demikian akhir presentasi dari saya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.